Kucing meringis di atas papan, anaknya menangis dalam kubangan. Pahit manis roda kehidupan, tetap optimis dalam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas aku hari ini ya. Nah ini aku lagi nyuci piring. Aku awalin dulu pokoknya kegiatan aku kali ini dengan mencuci piring ya teman-teman. Jadi di video sebelumnya itu kan aku itu habis masak ya teman-teman menggunakan sound suara asli. Nah kali ini tuh masih lanjutannya gitu ya, karena kan ini juga bajunya, hijabnya juga masih sama, dikarenakan ini tuh masih di hari yang sama. Cuman karena memang kalau misalnya bikin sound suara asli itu kan otomatis durasinya durasi asli ya. Cuman ada sih beberapa itu yang rada aku percepat sedikit. Tapi kalau sisanya itu tuh bener-bener asli real gitu ya teman-teman. Kenapa ada di video sebelumnya itu yang aku rada percepat? Karena memang kalau nggak aku cepetin gitu ya, itu durasinya bakalan terlalu panjang. Dan kalau misalnya durasinya terlalu panjang, takutnya nanti kalian tuh bosen ngelihatnya gitu ya. Apalagi kalau sound suara asli itu kan kayak apa ya? Kayak kegiatannya itu kan bisa cuman dikerjain itu ya satu kegiatan. Kayak aku kemarin kayak aku yang tadi gitu kan cuman kayak masak doang gitu yang bisa aku videoin. Pengen sih teman-teman kayak di kayak di kegiatan lain itu dibikin sound suara asli, cuman ya terkadang itu terkendala oleh keadaan lingkungan gitu ya, karena terkadang ada tetangga yang nyalain musik gitu ya, atau misalnya suara TV gitu kan, itu bener-bener sangat berpengaruh. Makanya aku itu kalau misalnya mau bikin sound suara asli, mungkin yang lebih kayak enaknya itu ya pas masak doang gitu ya, dan itu pun kadang itu susah juga nyari waktunya. Kalau untuk nyuci piring ya teman-teman, enaknya itu tuh dihidupin suara aslinya gitu ya. Jadi kayak kedengaran ketentak, keletuk, keletuk kayak gitu kan. Kayak suara piring itu kayak kedengeran gitu ya, kayak enak gitu kan. Tapi ya gitu deh teman-teman, ini tuh anak-anak lagi nonton TV gitu ya, dan suara TV-nya tuh lumayan kenceng. Setelah aku dengerin gitu itu tuh masuk ke video teman-teman. Kalian tuh suka video yang kayak sound suara asli gitu apa gimana teman-teman? Boleh kalian kasih saran kalian di kolom komentar ya. Mungkin kalau kayak video masak-masak gitu enak aja sih teman-teman dibikin sound suara asli, karena kan kita cuman ngerjain itu gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang lain beberes kayak gitu tuh menurut aku kurang bagus aja dibikin sound suara asli. Karena kalau misalnya kayak nyuci piring beberes gitu ya, itu enaknya videonya itu emang dicepetin gitu ya teman-teman. Jadi kayak semangatnya itu nular. Tapi kalau masak pakai sound suara asli juga nggak apa-apa gitu ya. Itu kayak bisa bikin apa sih namanya? Bikin teman-teman itu jadi semangat masak juga gitu kan, walaupun videonya itu nggak dicepetin. Oke teman-teman, setelah selesai nyuci piring, di sini aku lanjut lagi buat nyusunin pakaian yang udah aku lipat sebelumnya ya teman-teman, baru sempat aku susunin sekarang. Nah ini tuh pakaian anak-anak dahulu yang aku susun-susun ke dalam lemari. Ini tuh sebenarnya pakaian anak-anak itu ya teman-teman, nggak yang terlalu berantakan gitu ya, tapi pengennya nanti kalau pas ada waktu pengen aku rapi-rapihin lagi gitu ya untuk pakaiannya anak-anak. Karena terkadang itu aku suka suruh anak-anak ngambil pakaian sendiri gitu ya. Nanti anak-anak itu buka lemari gitu ya, nanti dia tuh manjat di bolongan yang tengah-tengah itu, terus nanti lemarinya dibuka terus diambil lah celananya gitu kalau misalnya pas aku suruh gitu ya teman-teman. Nah itu terkadang suka diacak-acak sedikit gitu ya, dan pengen aku rapiin. Enaknya sih kalau misalnya punya kayak punya itu loh teman-teman, dibikin kayak apa sih namanya, kayak rak-rakan gitulah di dalam lemari gitu ya, jadi kayak makanan lebih muat banyak gitu. Tapi aku cek harganya di Shopee tuh rasanya namanya apa gitu ya, lupa deh aku. Dia tuh kayak warna putih gitu loh teman-teman, kayak tongkat ajaib gitu, cuman dia tuh kayak berupa rak gitu loh. Nah itu tuh menurut aku bagus gitu, tapi ternyata harganya tuh lumayan mahal juga di Shopee gitu ya. Tambah lagi ongkir ke tempatku itu pasti mahal, jadi ya udahlah seadanya aja dulu. Pengen sih nanti tuh dirapiin, tadi beresin entah gimana gitu.
Oke lanjut, di sini aku mau ngerebus air. Biasa ya teman-teman, aku ngerebus air pakai kayu bakar. Pokoknya selagi masih ada kayu bakar, aku tuh mau tetap ngerebus air pakai kayu bakar aja. Karena ya biar kayak lebih hemat gas juga ya teman-teman. Apalagi kan di tempat aku juga kayu bakar nggak terlalu susah-susah amat gitu ya dicari gitu ya. Dan itu juga mumpung lagi ada stok gitu kan. Jadi aku manfaatin aja dulu ngerebus di kayu bakar biar kayak airnya itu juga lebih cepat matengnya gitu teman-teman. Kalau misalnya ngerebus di kompor itu sih memang cepet juga gitu ya. Nah itu kan cepet juga gasnya habis. When nothing really matters, that's all I wanna do. Sekarang aku juga ngerebus air di kompor sih teman-teman, tapi ya buat termos doang. Kalau buat termos makan nggak banyak ya airnya, tapi ya gitu lumayan sering juga ya, kayak kadang itu 2 hari sekali gitu ya aku ngisi termos. Karena kan termos ini tuh isinya 2 liter ya, dan anak-anak itu kan nggak yang selalu minum susu, tapi kalau udah bolak-balik aku tuh minum air hangat gitu ya, bikin teh, bikin kopi lah terkadang, atau masak mie pakai air ini ya, kadang itu bisa sehari sekali aku ngerebus air gitu ya. Pokoknya tergantung aja sih, tapi kalau cuma buat susu anak-anak itu tuh 2 hari sekali juga masih panas banget airnya ya teman-teman, jadi nggak perlu direbus lagi. Oke lanjut, di sini aku ke aktivitas yang selanjutnya. Ini aku mau beresin cucian piring aku tadi, karena ini tuh udah lumayan lama gitu sih teman-teman jedanya, dan airnya juga udah agak turun. Aku tuh masih belum beli-beli keranjang buat piring ini ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget gitu ya beli keranjang itu, jadi airnya juga bakalan lebih cepat turunnya gitu ya. Tapi nyari yang agak rada kokohan dan agak rada besaran dikit gitu ya teman-teman. Jadi kadang itu pas lagi nyari ke Toserba itu malah nggak ada, dan terkadang itu suka ada yang lewat-lewat dekat rumah malah uangnya yang nggak ada, yang di cash yang di tangan gitu ya. Ya pokoknya terkadang itu suka ada aja gitu ya teman-teman halangannya. We talk on the phone every. Di sini sih cucian piringku memang nggak yang terlalu banyak ya teman-teman, jadi nyusunnya juga ya nggak terlalu lama lah gitu. Nah kalau setiap aku nyuci piring itu tuh yang selalu agak kelihatan banyak gitu ya bagian gelas cangkir-cangkir ya teman-teman, karena ya seperti sering aku bilang itu anak-anak kalau setiap minum mereka itu tuh pasti kayak gonta-ganti cangkir gitu loh teman-teman. Jadi ya kadang itu udah minta minum gitu ya, terus nanti cangkirnya itu dikotor-kotorin, terus nanti mau minum lagi minta cangkir baru lagi. Jadi ya bolak-balik lah aku gitu ya teman-teman untuk ngambilin cangkir. Alhasil kalau udah nyuci piring, masya Allah tuh cangkir tuh lumayan banyak. Oke, alhamdulillah ini udah beres nyusunin piring ke dalam lemarinya. Lanjut di sini aku tuh mau aduk-aduk dulu untuk nasi ya. Ini tuh nasinya udah mateng teman-teman, biar nanti tuh pas mau makan nasinya itu udah diaduk kayak gini kan lebih enak gitu ya teman-teman, nasinya diambilnya nanti. Karena kadang kalau misalnya pas Pak suami makan duluan gitu ya, nasinya itu nggak diaduk teman-teman, langsung diambil kayak gitu doang gitu, dan itu aku kurang suka sih ngelihatnya. Nah lanjut lagi, di sini aku juga mau nyapu di dapur karena tadi habis masak itu dapurnya nggak aku sapu. Pokoknya kalau misalnya untuk urusan sapu-sapu itu nggak apa-apa sih, entah mau belakangan atau habis masak langsung disapu. Yang paling penting itu ya harus selalu disapu kayak gitu. I would. Oke teman-teman semuanya, sambil kalian lagi ngikutin aku beraktivitas, aku juga mau sekalian nih buat sapa-sapa kalian semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian udah klik dan yang nonton video aku ya. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat dalam menjalani segala aktivitas dan juga rutinitas kalian. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan ya, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku ya teman-teman untuk kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa juga untuk kalian bantu share ke seluruh sosial media yang kalian punya jika kalian anggap video aku ini tuh bermanfaat bagi banyak orang. Pokoknya untuk kalian udah selalu support, aku ucapin terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Tadi aku tuh keluar juga ya teman-teman buat ngebenerin api. Nah ternyata nggak lama setelah itu hari tuh hujan. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, di luar tuh lagi hujan. Cuman hujannya itu nggak deras ya teman-teman. Cuman ya apa ya, kayak gerimis-gerimis yang lumayan besar-besar juga gitu.
Di sini aku lanjutin aja buat ngangkatin pakaian karena takutnya nanti tiba-tiba ada hujan angin. Kalau udah ada hujan angin itu bakalan basah ya pakaian-pakaian aku. Makanya sebelum ada hujan angin, ya udah di sini aku angkatin aja dulu pakaian aku karena ini semua tuh juga udah pada kering. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well. And I know that you're right, but you Kalau sore hari terus ada hujan-hujan kayak gini tuh rasanya itu pengen langsung rebahan gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu ya kalau misalnya rebahan kerjaan masih banyak yang ngantri. Jadi ya tetap nggak bisa gitu ya. Aku tuh kalau misalnya hujan itu tuh enaknya itu langsung rebahan gitu ya. Karena kan adem ya teman-teman. Apalagi suasana di rumah aku itu kan jarang banget yang adem ya. Karena memang Pekanbaru itu panas teman-teman. Jadi kalau misalnya pas udah hujan, masya Allah itu tuh enak banget gitu buat dipakai istirahat gitu. Karena ya itu adem gitu. Oke, di sini aku juga lanjut buat nyapu di dalam rumah dan itu tuh aku minta tolong sama anak-anak buat geser dan mereka itu pindah dong teman-teman ke samping lemari itu. Masya Allah gitu ya. Itu tuh sebenarnya pengen disapu juga tapi karena mereka ada di situ ya udah biarin aja lah mereka di situ. Ini tuh rumah juga nggak yang terlalu kotor-kotor banget sih, cuman ada sampah-sampah jajan doang. Kalau masalah kotor-kotor yang gimana-gimana tuh nggak ada gitu ya, nggak terlalu lah gitu ya. Jadi cuman kayak sampah-sampah jajanannya anak-anak doang. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you. Oke lanjut, di sini aku juga nyapu di teras karena teras juga kotor. Bahkan teras ini tuh lebih sering aku sapu dibandingkan di dalam rumah teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan di teras ini kan enak banget buat beraktivitas gitu ya. Anak-anak juga sering main di sini. Dan terkadang itu kalau misalnya udah ada angin yang agak kenceng, nah di teras ini tuh suka banyak pasir gitu. Jadi kalau pas anak-anak main banyak pasirnya itu kan gak enak banget gitu ya. Jadi terkadang itu aku lebih sering banget nyapunya itu yang di teras ini teman-teman biar kayak lebih tetap bersih dan juga pas anak-anak main di sini tuh mereka itu enjoy gitu ya karena kan tempatnya itu bersih. Is thinking about you. Kalau misalnya sampah-sampah yang di rumah itu keseringannya itu memang sampah-sampah dari jajanannya anak-anak ya. Padahal kalau pas anak-anak jajan pengennya itu sih nggak usah dikasih bungkusnya gitu ya. Tapi mereka itu minta dan nggak mau kalau nggak pakai bungkusnya. Alhasil ya gini deh teman-teman, sampahnya itu kebanyakan sampah-sampah jajan. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I was. Oke, alhamdulillah nyapu di luar juga udah beres. Lanjut di sini aku mau pakaikan anak-anak baju karena tadi habis nyapu, itu aku lanjut buat mandiin anak-anak ya. Karena kan ini tuh udah lumayan sore dan di sini aku tuh mau pakaikan anak-anak baju, nyisirin mereka gitu ya biar nanti tuh udah santai. Pokoknya kalau udah sore-sore kayak gini tuh mendingan anak-anak cepet dimandiin ya karena kan di luar hujan. Tapi kalau misalnya nggak hujan gitu ya teman-teman, biasanya sih aku nggak buru-buru buat mandiin anak-anak karena nanti tuh kalau dimandiin buru-buru itu bakalan cepat lagi gerahnya gitu ya. Karena seperti yang aku bilang di Pekanbaru itu panas teman-teman. Jadi kalau misalnya mandi terlalu cepet ya nanti berkeringatnya itu lebih cepet. Bahkan kayak aku sendiri ya teman-teman, terkadang itu mandi itu ya udah kayak dah jam 6 gitu ya. Jadi nanti habis mandi nggak lama azan kan enak gitu. Nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Di sini yang pertama yang aku bajuin sama yang aku dandanin adalah adik ya teman-teman, karena tadi dia itu minta duluan. Kalau si kakak tadi dia itu kabur-kaburan dulu. Jadi ya udah mana yang duluan mau dipakein baju itu yang aku pakein baju gitu ya. Makanya di sini tuh adik duluan yang aku pakein baju dan itu si kakak lagi main-main ya teman-teman. Biasanya kan si kakak yang sering duluan gitu ya. Nah tadi itu tumben dia itu kabur-kaburan, alhasil ya udah adik aja yang aku pakein dulu bajunya. Know what I need and that Kalau di rumah anak-anak itu memang lebih sering aku pakaikan itu baju yang kaos-kaos ya teman-teman, karena biar lebih nyaman aja. Karena seperti yang kalian tahu dan udah sering banget aku bilang di sini kan panas banget gitu ya. Jadi kalau misalnya dipakein baju yang aneh-aneh yang gimana-gimana itu kurang nyaman di anak-anak gitu ya. Dan aku juga ngelihatnya itu gerah teman-teman. Jadi lebih baik kalau misalnya pas di rumah dipakein anak-anak itu baju yang bahannya itu yang kayak kaos-kaos gitu ya, biar kayak lebih nyaman aja dipakainya. when nothing really
Oke, setelah selesai pakai baju, lanjut di sini aku mau iketin rambutnya anak-anak dulu. Ini sebenarnya masih basah sih rambutnya, cuma nanti kalau udah kering itu bakalan udah susah ya teman-teman diikatnya gitu ya. Jadi mendingan pas basah gini aku aku ikat aja gitu ya. Sebenarnya memang kalau dipikir-pikir itu kurang bagus ya teman-teman, tapi ya udahlah mau gimana lagi daripada ntar tuh nggak diikat. Terima kasih banyak ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah dan kurang berkenan di hati kalian. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.